Soalnya koneksiku agak-agak jelek. Oke. Oke, di kesempatan pada malam hari ini aku akan sharing ke teman-teman semua sesuai yang sudah kita lihat di flyer yang sudah dibagikan beberapa hari yang lalu. Kalau aku malam ini akan sharing tentang tips, sebenarnya bukan tips juga sih, tapi kayak lebih kayak gimana sih aku biasanya ngewarnain gambarku gitulah intinya. Ya kayak judulnya Make Your Coloring More Fun gitu. Oh iya, sebelumnya disclaimer, aku bukan member baru, aku member lama. Dulu akunku itu yang Nacanila, tapi sekarang karena aku pengen ganti suasana baru dan ganti style, aku pindah akun dari Nacanila ke Kuraina. Jadi kalau misalnya teman-teman mau follow, boleh. Nanti aku follow back. Oke, yang pertama, tips pertama. Ini sebenarnya tergantung masing-masing, tapi dari aku sendiri itu punya 3 warna line art yang biasanya aku pakai. Yang pertama itu dari kiri itu ada hitam, warna hitam. Terus yang tengah itu ada warna biru dongker dan yang terakhir itu ada coklat apa ya? Coklat warm tapi nggak warm banget. Jadi dia tuh apa ya? Enggak coklat yang benar-benar coklat gitu. Jadi agak mute warnanya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri warna yang aku pakai ini agak berbeda di tiap line art yang aku pakai. Jadi kalau hitam, oh, BTW ini original karakter aku namanya Azam. Dia tuh sebenarnya rambutnya warnanya apa ya? Coklat tua, tapi yang nggak tua-tua banget. Makanya di yang paling kiri ini karena line artnya itu dia hitam, warna rambutnya ini lebih dominan ke warna hitam. Terus juga warna kulit, warna mata, warna baju itu juga dipengaruhi sama line art. Itu juga yang tengah, teman-teman bisa lihat ini warnanya beda banget sama yang di kiri. Dia tuh warnanya apa ya? Kalau bisa aku jelasin itu dia itu agak ke hijau kuning gitu warna coklatnya. Jadi bukan ke coklat yang ke arah merah. Terus kalau yang paling kanan itu dia benar-benar yang warm banget yang biasanya aku pakai. Itu kan kalau teman-teman ngeh di IG ku kan emang warnanya selalu warm kan. Jadi dari warna coklat ini dia ngasilin warna yang warm gitu. Soalnya apa ya? Eh kalau misalnya warnanya itu nggak sesuai, kalau menurutku ya, kalau itu nggak sesuai sama line artnya, dia tuh bakal nabrak banget. Ya gitu. Terus yang selanjutnya ada ini. Ini salah satu yang bikin jadi perbedaan besar kalau aku gambar. Karena kan dari aku sendiri, aku tuh art style-nya, line art-nya itu kan tebel. Jadi otomatis kalau misalnya line art-nya nggak kuwarnain, dia nih bakal apa ya, kurang gitu. Ada yang kurang gitu. Makanya line art-nya bakal selalu aku warnain sesuai sama warna, misalnya nih, yang di kiri nih kan misalnya dia kan kerudung warnanya ungu gitu. Kalau misalnya hitam gini dia tuh kayak flat gitu kan. Tapi kalau setelah aku warnain dia tuh lebih nyatu gitu. Lebih ada nyawanya gitu lah. Nah, gimana sih aku milih warna? Nah, kalau dari teori warna sendiri aku pakai warna analogus yaitu apa ya? Warna primer sama warna komplementarnya itu ada di samping. Ya, ini kayak gini. Dia misalnya aku milih warna merah, ini berarti kalau kalau misalnya mau milih warna kuning, berarti nanti shadingnya itu pasti warna oranye, kalau enggak oranye yang lebih tua ke arah merah. Terus ada juga ini karena aku pengguna Medibank, ini beberapa brush yang aku pakai kalau misalnya aku gambar. Ini sebenarnya brush yang paling kiri ini aku udah jarang pakai karena brush yang sekarang aku pakai itu brush yang agak-agak mirip sama pensil. Bentar. Karena aku sendiri selama nyari art style itu selalu pengen apa ya, yang brush-nya itu agak-agak ada tekstur kertas. Karena di Medibank sendiri itu buat nge-modify brush agak susah ya. Jadi aku pakai yang udah ada terus aku modify dikit-dikit dan jadilah ya yang menurutku pas lah gitu. Sama ini yang terakhir, bukan yang terakhir. Aku ini beberapa art style yang aku pakai atau yang aku jadikan referensi influence dari apa ya? Dari awal aku mulai
gambar digital itu sekitar tahun 2017. Ini pasti teman-teman tahu, ini yang paling kanan ini sepuh dunia digital banget ini kan. Dia udah banyak apa ya, nge-influence orang-orang buat punya style kayak gitu. Aku ingat banget dulu pas zaman-zaman 2017, 18, 19, dia ini booming banget. Terus ada yang ada yang ini paling yang kedua ini dia apa ya? Aku pernah nggak sengaja nemu akun dia pas lagi dia nih di YouTube suka bikin ASMR speed pen gitu. Dia gambar di iPad terus dia gambar direkam gitu dan itu suaranya enak banget. Kalau apa namanya? Apa sih? Pelindung layarnya iPad itu kan ada yang jenisnya kayak Paperlike gitu kan. Jadi itu kalau misalnya digores-gores tuh pasti suaranya enak banget. Sasuji. Real sepuh banget dia sampai sekarang masih ini banget, masih apa istiqomah banget dia tuh gambar dan Arstella emang benar-benar makin improve gitu kelihatan dari pas awal-awal gambar. Terus yang di ini ada Vigo Kadze, ini aku mulai ngikutin art style dia itu dari tahun 2020 kayaknya. Art style itu mulai berubah karena ke-influence banget sama art style dia. Waktu itu dia lagi apa ya? Aku lupa dia tuh lagi zaman-zamannya ini Kimetsu no Yaiba. Jadi waktu itu karena aku lagi suka banget Kimetsu, aku ngikutin lah art style-nya dia. Cuma kalau sekarang dibilang ngikutin sih udah enggak sih. Cuma karena aku dulu suka ngikutin art style-ku agak-agak dominan ke dia. Dan ini yang terakhir yang paling kiri ini ada salah satu ilustratornya dari Honeyworks. Kalau teman-teman tahu ini, jadi Honeyworks itu memproduksi musik tapi ada MV-nya, ada ceritanya. Ini kalau nggak salah ada animenya juga, cuma nggak terlalu nggak terlalu terkenal. Tapi kalau misalnya teman-teman cek di YouTube itu ada salah satu apa ya? Ada salah satu MV-nya yang mungkin teman-teman tahu lagunya itu yang apa sih Kawaii Tegomen itu Honeyworks juga, tapi kebetulan ilustratornya bukan dari si Yamako 2026 ini. Tapi emang sih apa ya, art style dia tuh di aku tuh sangat-sangat apa ya, nyambung aja gitu. Karena aku suka yang apa ya, banyak banyak apa sih eksperimen warna, terus warnanya juga kebetulan warm juga kan. Makanya aku pakai art style dia buat aku jadiin panutan untuk sekarang. Sama ini tips juga pas lagi ngewarnain, sebenarnya nggak cuma pas ngewarnain aja sih, pas gambar lah secara keseluruhan. Kalau misalnya lagi gambar, aku biasanya suka dengar sesuatu. Jadi kalau misalnya mau gambar yang ceria, aku denger lagu-lagu yang ceria. Terus kalau misalnya lagi pengen yang agak dramatis, aku denger lagu-lagu yang dramatis. Terus aku pernah denger juga temanku tuh pas lagi gambar dengerin podcast atau dengerin orang nge-stream main gitu. Jadi apa ya? Nyantai aja gitu gambarnya, nggak dibawa kaku gitu. Udah sih. Benar-benar ngebangun suasana. Kira-kira itu aja sih tips dari aku. Karena apa ya? Aku yakin teman-teman semua kan udah punya akses sendiri nih, udah punya apa ya namanya ya, udah punya tips-tips sendiri kalau misalnya gambar tuh mau ngapain. Cuma ya ini kira-kira gambaran aku mewarnain lah gitu. Sebelum aku lanjut, apakah ada yang mau ditanya, Gusti? Ini belum kelar loh, belum kelar, aman-aman. Kalau misalnya ditanya boleh. Apakah tidak ada yang mau bertanya, guys? Waduh, 3 tahun nggak gambar. Gambar, Bang. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanya, mungkin aku bisa lanjut. Oh, boleh. Gimana tuh, Kak? Boleh on mic aja, silakan. Aku mau nanya. Maaf, itu kan Iya, gimana, Kak? Gimana? itu kan kamu ngeline art. Ngeline art itu kan pakai line yang teksturnya kayak pensil.
Berarti kalau ngewarnainnya kamu pakai brush yang mana? Sama kayak yang kayak apa sih, pensil gitu juga apa pakai brush lain? Aku sebenarnya kalau shading itu pakai beberapa brush. Bentar, mana ya? Jadi kalau misalnya ini kan yang paling yang kedua dari kanan ini buat line art. Kalau yang kanan tuh sebenarnya dibilang kayak pensil juga enggak. Tapi apa ya, dia tuh sebenarnya kalau dibilang lebih mirip kayak krayon. Jadi kalau misalnya aku timpa warnanya dia tuh bakal agak nyampur gitu. Makanya nih kalau yang mana tadi? Gambar yang tadi nih apa ya? Dia tuh gak kepisah tapi gak terlalu nyampur juga gitu. Jadi kelihatan ada misalnya lipatan, misalnya yang lipatan ini nih kelihatan gitu. Apakah cukup menjawab, Kak? Terjawab. Makasih. Oke, oke. Oke. Apakah ada yang nanya lagi? Oh ini, Kak Fitri. Urutan lahir kakak seperti rumah runtuh apa batu bata terus rapi? Gimana ya? Kadang berantakan, kadang rapi. Jadi kalau urutan layer mungkin nanti bisa aku share pas setelah ini karena di sini aku mau coba peragain pas aku gambar dan shading segala macam. Tapi bisa dibilang nggak berantakan-berantakan banget sih. Jadi selalu berurutan gitu. Misalnya dari warna kulit, terus rambut, terus nanti mata, bla bla bla, muka dulu, baru baju. Gitu. Jadi paling bawah tuh pasti selalu warna kulit. Tapi dibilang berantakan juga berantakan sih jujur. Karena layernya banyak, karena apa ya? Kadang-kadang warnanya ya gitulah. Harus eksperimen juga jadi kayaknya rapi itu tidak mungkin juga sih. Oke, apakah ada yang mau ditanya lagi sebelum aku lanjut? Lipatan baju, oke boleh. Boleh. BTW jangan manggil Kak, aku masih muda. Aku masih muda, tidak jangan dipanggil Kak. Aku merasa tua. Oke, apakah aman? Kalau aman aku boleh. Aku akan lanjut ke sesi selanjutnya. Oke. Jangan panggil aku, anak kecil paman. Oke. Masih 20 bang, 20-an. Oke, aku lanjut ke selanjutnya ini. Bentar. Oh ya, kalau misalnya kecepatan boleh bilang ya, Kis, karena nggak banyak hal yang mau aku share malam ini. Paling cuma kayak ya step-step aku gambar, ngewarnain aja sih. Jadi kalau misalnya nanti ada yang mau nanya di luar ini, gak apa-apa, tapi jangan terlalu jauh-jauh. Nge-lag banget ya Allah. Oke. Nih, oke, ini aku mau share. Sebelumnya ini jelas kan ya? Nggak patah-patah. Ya nggak patah-patah, nggak pecah-pecah. Jelas. Oke, oke. Oke, sip. Oke, jadi seperti yang tadi aku bilang, pertama ini ada layer kulit, terus ini sebenarnya layernya terserah, tapi biasanya aku layer kulit dulu, terus mata, terus rambut, baru terakhir itu baju. Karena sebenarnya ini bukan secara tidak sengaja atau gimana, tapi aku ngikutin yang paling awal ketiban dulu, kan kulit dulu nih, terus baru nanti di atasnya ada mata, ada ini apa sih bagian putihnya mata, terus ada matanya, terus kan baru ada rambut, baru terakhir baju. Gitu. Yang pertama, biasanya setelah kulit aku tambahin blush dulu. Bentar.
Nih, seperti tadi yang udah aku jelasin, aku pakai warnanya analogus, jadi warnanya itu aku kalau enggak ke kanan, ke kiri, tapi karena ini warna kulit ya paling enggak warnanya ini enggak terlalu merah, jadi dia masih ada warna-warna kulitnya. Oke, ini. Gini, aduh ketebelan. Ini, terus ini hidungnya juga diwarnain. Ini sebenarnya kalau ada sampai bawah, ini jarinya ini bagian jari. Bentar, ini harusnya bagian jari ini juga ada yang di apa? Di blushin gitu, tapi karena tidak cukup, mukanya aja. Misalnya kan blush, terus atasnya. Tadi sesuai apa yang tadi Kak Indira tanya, yang apa namanya? Brush buat shading. Ini aku pakai ini. Jadi kalau misalnya aku mau shading, aku biasanya copy paste ininya apa warna kulitnya, terus aku clipping, baru nanti aku tiban pakai warna buat shadingnya. Misalnya nih, kan kalau misalnya aku bikin layer baru tapi langsung di clipping itu kan dia tuh nggak nyatu kan, dia nggak bakal nyatu tuh. Contohnya gini, kayak ya udah kayak apa namanya kayak cell shape gitu, jadi nggak nyampur. Tapi kalau misalnya aku kopas terus aku shading di layer yang sama, itu dia bakalan agak nyampur tapi warnanya tuh jadi lebih terang. Itu kan dia lama-lama hilang. Tapi kalau misalnya aku tiban lagi, dia warnanya bakal lebih tebel. Oh, jadi warna kulitnya diduplicate gitu. Iya. Soalnya ini kemarin aku tiba-tiba, aku sebenarnya sebelumnya itu warnanya di klip kayak biasa, tapi kemarin tiba-tiba dapat ilham warna ininya, warna kulitnya aku duplikat terus baru aku warnain di atasnya. Karena kayak tadi kalau misalnya aku bikin layer kepisah, nggak duplikat kayak gini, nanti dia tuh warnanya bakalan terlalu strong. Tapi kalau misalnya warnanya jadi terlalu terang, biasanya ini kan biasanya ini terlalu terang nih, biasanya bakal tiban lagi pakai warna yang lebih tua nih, nggak terlalu jauh, buat ditiban di atasnya. Itu. Terus ini warnain. Oh iya, di kuping. Di kuping biasanya aku kasih blush juga. Ini terus nah ini masih kurang gelap, aku tambahin. Oh biasanya kalau apa ya, ini sebenarnya tips dari Sasuci juga. Jadi sebelum dia art style-nya, jadi dia tuh aku bisa bilang art style dia tuh yang sekarang tuh agak beda sama yang dulu. Jadi kalau yang dulu itu dia tuh warnanya tuh agak apa ya, enggak sebold kayak sekarang gitu. Jadi kalau misalnya dia bikin ini nih, misalnya bagian yang gelap kayak gini, biasanya dia tuh tambahin warna ungu. Tuh. Jadi dia tiban pakai warna ungu. Aku juga nggak tahu maksudnya gimana, tapi ya gitu. Tapi kadang-kadang nggak aku tambahin juga sih, jadi cuma pakai warna coklat. Tuh. Udah deh, tinggal di eyedropin aja. Kok brush. Nah, tapi karena dia ini apa ya? Jadi aku bisa bilang juga dia ini agak kayak spidol. Jadi kalau misalnya aku tiban, dia tuh warnanya ini bakalan kayak ada yang kepisah gitu. Jadi nggak bisa terlalu ditekan. Ini terus ini di shading juga. Oke. Kak mau nanya. Kenapa sama ya. Ini? Karena apa tuh? Aku mau nanya.
Kalau tebal tipisnya line art itu ngaruh nggak sama warnanya? Warna line artnya, hasil akhirnya gitu. Eh, kalau dari aku agak ngaruh karena gimana ya? Aku bingung juga sih jelasinnya. Tapi ini berpengaruhnya ke ini sih, ke volumenya juga. Jadi kalau misalnya ini line artnya aku biarin, jadi kan ada apa ya? Misalnya nih, ini kan bagian yang bagian yang sini ini kan dia ini kan tebel, tapi lama-lama dia tuh kayak tipis gitu kan. Tapi kalau misalnya aku biarin dia tebel, misalnya nih kayak gini, itu apa ya? Kayak kurang bervolume aja gitu. Jadi kalau misalnya nih, bentar ya, aku coba buka file lamaku. Jadi sebelum dulu aku gambarnya, jadi kan kalau yang sekarang ini kan dia kan dari tebal ke tipis gitu ya. Tapi dulu aku pernah gambar yang emang bener-bener semua line artnya tuh tebel gitu. Nah ya contohnya, mana ya contohnya? Ini deh, aku pernah gambar. Ini Fatih. Ini gambar aku udah lama banget sebelum aku ganti art style. Jadi dia itu, ini kan kelihatan kan dia apa namanya, line artnya rata semua, jadi nggak ada yang lebih tipis gitu. Nah dia ini kalau misalnya buat ngewarnain line art tuh kurang gitu. Kalau misalnya line artnya tebel semua, nggak ada yang tipis, karena ya itu nggak bervolume. Apalagi kalau misalnya nanti line artnya semuanya mau diwarnain. Gitu sih. Menjawab kah? Ya, sudah menjawab. Terus aku mau nanya lagi, kalau line art-nya tuh yang style sebelumnya itu kan line art-nya agak kayak transparan gitu ya. Gimana caranya biar dia tuh rapih, nggak keluar dari liner, jadi tetap di dalam bentuknya gitu. Soalnya aku pernah nyoba, tapi line art-nya itu kayak nimpa, bukan line art, warnanya itu kayak nimpa line art, jadi kelihatannya jelek gitu. Oh wait, coba aku membedah si ini. Aduh ini udah nyatu. Hmm. Sebenarnya kalau di Medibank sih dia itu selama nggak ada yang bolong-bolong, harusnya sih nggak ketimpa ya. Pokoknya yang penting garisnya itu nyatu semua. Ini kan nggak ada yang bolong tuh. Jadi dia tuh benar-benar garisnya nyatu. Atau sebenarnya ada kemungkinan juga bakalan bocor, tapi biasanya kalau bocor gitu sebelum aku warnain lagi, bagian-bagian yang bolongnya aku tambal pakai warna, misalnya nih rambut kan, misalnya dia nih warnanya ada yang bocor gitu, saya ada yang bocor gini misalnya gitu. Nah itu biasanya aku undo dulu, baru nanti di ujungnya ini aku ditambal dulu gini. Pokoknya ujung-ujung line artnya ini yang ngikutin bentuk rambut itu bakalan aku tambal semua, baru nanti tinggal di bucket aja. Gitu sih kira-kira. Karena ini sebenarnya asal sebelum nemu brush yang tepat, karena waktu itu masih awal-awal nyoba Medibank, jadi ya begitulah, belum nemu lah gitu brush yang cocok buat dipakai. Oke, terima kasih. Oke. Oh ini juga ada nih, kan dia apa ya, art style-nya apa namanya, line art-nya kan tebel semua. Kalau dilihat-lihat pas sekarang tuh kurang aja gitu kan, kalau misalnya karena nggak ada volume gitu, jadi dia tuh kelihatan kayak sangat padat gitu. Makanya ada baiknya line art itu dari tebal ke tipis. Oke lanjut. Ini warnain bagian bawahnya. Cuma ini kayaknya bukan aku aja, tapi kadang-kadang tuh aku kalau lagi ngewarnain tiba-tiba lupa caranya. Karena ada yang gitu juga nggak sih guys? Kayak tiba-tiba ini kemarin aku ngewarnainnya gimana ya? Jadi terus nyontek gitu. Nyontek gambar sebelumnya. Kemarin aku gambar ini gimana ya? Adalah benar.
Kadang-kadang suka gitu. Ya tiba-tiba lupa, emang kocak sekali. Apalagi kalau udah lama banget gak gambar kan, lupa sama Marcel sendiri. Nah itu, aku pernah pas waktu awal-awal masih gambar digital, itu kan dia tahulah ya, apa namanya, perpindahan dari gambar tradisional ke digital kayak gimana. Itu sangat susah mau ini adaptasinya. Jadi waktu itu aku menyerah, tidak gambar selama setahun. Terus pas mau balik, aku lupa, ini dulu aku gambar gimana ya. Ya gitu lagi. Pokoknya harus banyak, ya walaupun nggak ngapa-ngapain, paling enggak coret-coret gitu. Karena kalau misalnya nggak dilatih, ntar lama-lama lupa. Kayak kita baca Al-Quran kan, kalau misalnya nggak sering-sering tilawah kan bisa lupa tuh. Jadi harus sering-sering latihan. Masya Allah. Ya gitu. Kurang. Ya. Oke. Sama buat warna bibir biasanya aku pakai warna yang sama shading ini, shading kulit. Ini tinggal ditimpa, aduh. Nah, ini karena enaknya si brushnya ini, dia itu pas bikin bibir tuh nggak terlalu tebel gitu, jadi kayak warna bibir biasa. Tapi ini kok ketebelan deh. Bentar. Terlalu tebal. Kayak gini. Oke, terus baru nanti setelah dikasih warna dasarnya ini baru ditimpa sama warna yang agak merah, tapi nggak terlalu merah. Gini. Terus paling nanti yang ujungnya nih dirapiin pakai blushy. Sebenarnya tergantung berasnya pakai apa, yang penting dia nih bisa agak nyatu sama warna kulitnya. Jadi biar apa ya, nggak kelihatan kayak niban gitu. Nah gitu. Ketebelan sih tapi ya udah nggak apa-apa. Terus, ntar aku nyontek dulu. Oke. Ini biasanya kadang-kadang kalau sedang mood ditambahin warna ungu sama ungu dikit. Nah ini. Dagna, aku mau nanya. Hadir, iya gimana? Berarti kamu tuh kalau ngewarnain nggak pakai kayak yang multiply gitu ya, pas nge-shadingin gitu? Oh, enggak. Jadi mengandalkan brush aja. Karena aku kalau ini kan tipe blending layer itu kadang-kadang aku pakainya pakai ini aja sih, yang apa sih? Misalnya buat cahaya gitu aku pakai add. Atau kalau misalnya mau bikin, contohnya sebentar aku buka dulu. Mana nih? Ini gambar yang ini aku pakai multiply. Nih, layarnya pakai tipe multiply. Karena kalau normal kurang. Salah. Nih. Kalau normal kan dia tuh kayak kurang aja gitu, jadi pakai multiply biar lebih tua warnanya. Tergantung ini sih, tergantung penggunaan aja. Kalau misalnya si yang apa tipe yang blending layer ini biasanya aku pakai buat aku timpa aja kalau misalnya perlu gelap atau perlu terang. Gitu. Oh, keren. Oke, lanjut. Sama kadang-kadang di ujung bayangannya ini nambahin apa ya, warna apa sih, kayak misalnya dari gelap terus kan misalnya lagi di luar, kayak lagi kena matahari, itu kan kadang-kadang suka ada kayak apa ya, dari apa sih, itulah warnanya kayak kayak lagi golden hour gitu lah, jadi tambahin kayak warna-warna yang agak oranye gitu di sini. Nah iya, aduh maaf guys, iya aku nggak baca chat, jadi kalau mau tanya gak apa-apa, disela aja pakai on mic. Bentar, aku coba baca chat dulu deh. Kalau bikin satu headset kayak gini biasanya berapa lama? Tergantung mood sih.
bisa cepet, bisa lama, tapi biasanya headshot yang segini itu mungkin 2 jam, ya kayaknya 2 jam, atau bisa bahkan bisa lebih cepat. Terus dari Duh, Kakko berapa lama sampai selesai dan bagian mana yang lama atau sulit? Eh tergantung kalau misalnya susah itu sebenarnya sebenarnya aku juga bingung, kadang bisa cepat, kadang bisa lama. Paling cepat bisa paling cepat bisa 4 jam dan paling lama itu bisa 7 atau 8 jam gitu. Kayak yang kemarin nih yang gambar ini kalau nggak salah ini 5-6 jam kayaknya deh. Orang-orang juga bingung kok bisa cepet gitu karena apa ya, aku juga bingung sendiri sih karena kan ada yang oh ini misalnya dari sketsa ke line art gitu kan orang-orang ada yang kesusahan gitu kan, tapi kalau aku pribadi aku lumayan cepet di line art sih karena ini salah satu benefit dari line art tebel itu adalah tidak perlu rapih-rapih. Karena kan kalau misalnya line art-nya tipis itu kan dia tuh apa ya? Misalnya kita ambil contoh aja deh di misalnya manga gitu ya. Mereka kan pakai line art itu kan bener-bener kayak rapi, tipis gitu kan. Makanya mungkin ya pengerjaannya bisa lama, tapi karena dari aku sendiri karena line art-nya tebel, dia itu lebih cepet gitu karena tinggal apa ya? Jadi tinggal bikin line art semuanya terus nanti tinggal aku hapus nyesuaiin sama volume gitu. Jadi lumayan. Sama bagian yang lama itu warna sih, warna. Warna tuh paling lama karena ya itulah tadi timpa-timpa, terus timpa lagi. Karena kan kadang-kadang misalnya warnanya, ini kayaknya kurang deh segini. Aku bakalan timpa lagi sampai di mataku tuh udah oke gitu. Sama kalau sebenarnya kalau warnain line art sih cepet sih. Jadi oke lah, oke. Warnain yang paling lama. Oh enggak ada pertanyaan lagi. Aman berarti. Oh, selain ngewarnain ada juga step yang paling lama adalah nyari ide dan nyari pose. Karena jujur aku sendiri aku masih belum jago bikin proporsi badan. Jadi kalau teman-teman aku selalu bikinnya itu setengah badan atau bust up gitu ya. Karena aku bikin badan itu masih susah. Jadi aku masih latihan. Ya itu. Itu pose paling lama sih. Sama gambar tangan. Aku gambar tangan juga masih belum jago. Jadi kadang-kadang masih hapus-hapus. Terus gak jadi. Nah, iya itu. Apalagi kalau yang art style-nya emang udah kayak tipis-tipis gitu kan orang-orang maunya kayak aduh ini kayaknya kurang rapi atau misalnya aduh ini kok ada garis yang offside gitu ini harus dihapus gitu-gitu. Makanya itu aku tidak terlalu suka ini sih apa namanya line art yang tipis karena aku tahu itu pasti bakalan lama. Oke, lanjut guys. Tadi sampai mana ya? Oh iya ini. Oke, kulit udah. Sekarang ganti ke mata. Nah, mata, kalau mata ini karena aku shading yang apa sih yang aku bingung jelasinnya yang nyatu gitu jadi aku nggak pakai nih contohnya dia kan nggak nyampur gini kan warnanya jadi bener-bener kayak kepisah gitu aku pakai di layer yang sama sih tinggal ini di eyedrop pindah sedikit ke sini terus agak mengarah ke merah terus tinggal tinggal di ini deh tinggal tiban tapi kalau mata aku nggak pakai brush yang tadi karena dia bakal nyatu aku pakai brush ini sharp pen biasa terus gini ini cara aku bikin mata gini jadi pertama bikin bayangan gini terus bikin pupil yang di tengah terus agak kesanaan lagi warnanya pindah ganti yang agak lebih gelap ini buat warna yang lebih kok kurang
kurang terlalu gelap. Oke, segini cukup. Oke, gini. Terus titiban di sini. Di sini juga. Terus bikin pupil lagi di tengah. Ini. Terus di sini tarik lagi ke sono. Tambahin warna agak terlalu ungu. Aduh, tidak. Ya udah digelap aja. Warnanya lebih gak kelihatan. Terlalu gelap. Ini oke. Nggak terlalu kelihatan tapi nggak apa-apa lah. Yang agak lebih gelap lagi. Walaupun tidak kelihatan tidak apa-apa. Sama ini tinggal di bawahnya kasihin warna. Nah kalau ini beda, ini nggak, warnanya nggak ke sana tapi ke arah kuning. Dikit, pindah dikit, seret. Oh kurang. Biasanya agak oranye guys, agak warm dikit. Nah gini. Ini dah. Tinggal tambahin sparkle di atas clay art, terus tambahin pelet. Udah kelar. Itu. Oh ya sebelahnya belum. Ntar aja deh. Sekarang aja deh. Kayak gini, tiban bikin pupil, drop lagi, gini, bikin bayangan. Salah ya, salah ding. Ya udahlah biarin aja kalau kelihatan. Oke, terus bikin pupil di tengah, tambah highlight, seret, dah, tambahin highlight, kelar, bikin mata. Tapi kok kurang ya? Ya udah biarin aja. Gini, udah matanya udah. Sekarang ke rambut. Nah, bentar, salah. Harus dikopas clipping. Nah, dari aku sendiri sebenarnya aku masih belum bisa shading rambut, jadi aku shadingnya ngasal-ngasal aja. Ini tinggal di airdrop, terus warnanya agak ke sono. Ini, terus pakai brush yang tadi. Tinggal di apakah cukup segini? Kurang coklat. Tinggal pindah. Oke deh. Oke, udah. Udah tinggal di garis-garis. Karena kadang-kadang aku nge-shading rambut terlalu berlebihan jadi kelihatannya jelek gitu ya. Contohnya yang ini sebenarnya shading rambutnya aku kurang suka karena dia terlalu berlebihan gitu ya. Apalagi pas bagian highlight rambutnya aku kurang suka, tapi ya sudahlah, sudah di-upload. Ini tinggal gini. Ini ya ngasal aja sih sebenarnya, yang penting di mata kita nyambung aja gitu lah, dan nggak berlebihan gitu. Karena kan nggak mungkin aku nyontoh shading Sasuci. Sebenarnya pengen, tapi shadingnya Sasuci itu lumayan susah dan dia udah ada tekniknya sendiri, jadi aku nggak bisa. Jadi ya udahlah, seadanya dulu, sekalian belajar. Pokoknya jangan pernah lelah belajar. Aduh maaf, ini ada suara motor. Dagna. Ya hadir. Ini ada yang nanya. Kayaknya kalau ada yang mau nanya di message aku wakilin aja kali ya. Jadi ada yang nanya, cara ekspor yang benar di Medibank gimana Kak? Aku tiap render filenya kok hasil filenya cuma KB, nggak pernah sampai MB. Padahal kanvas rasionya udah aku setting besar. Boleh settingan kanvasnya nggak Kak sama tips rendering filenya? Oke, wait. Bentar, aku bikin. Ini sih biasanya, tapi kan karena file di
Instagram nih agak berubah ya, nggak jadi kotak, agak nyebelin emang. Kan pakai ini nih, mana sih dia tuh? Pakai ini 1080 1350 sama DPI-nya aku pakai 600. Udah sih, gak ada yang kuubah-ubah lagi, bener-bener gak ada yang kuubah, cuma itu aja. Kayaknya ini Karena kalau misalnya oh ya lanjut aja. Sok lanjut. udah sih, bentar, aku mau mengecek file-file PD Bangku berapa. Kayaknya ini deh, soalnya pokoknya selain ukuran kanvas, itu jumlah layer juga ngaruh sih kalau di aku. Jadi semakin banyak bakal semakin gede sama semakin nge-lag. Kayak misalnya yang ini nih, yang gambar winter ini itu dia itu totalnya 5 MB. 5 MB tapi total layer itu dia tuh, nah ya tuh kelihatan 80-an. Terus yang misalnya yang ini itu dia itu mana nih? Oh ya, file Medibank-nya ya, bukan hasil ekspornya. Yang ini itu dia lebih ya itu lebih ringan, dia 3 MB doang, tapi ya ini lihat layernya cuma 60-an. Terus misalnya aduh mana lagi nih. Wait. Ya, tapi rata-rata segitu sih. Kayaknya emang karena jumlah layer sama berapa kali ini sih ngebrush. Karena selain itu nggak ada yang kuubah lagi. Gitu sih. Sama oh ya ekspor ya, cara ekspor. Ekspornya aku biasanya ini nge-save terus nanti kan dia nih ada pilihan kelihatan nggak sih? Oh nggak kelihatan ya. Saya gimana ya caranya? Pokoknya ngetik file terus save as. Itu kan pertama nanti kita save dulu as kebuka. Save as Medibank dulu kan, Medibank apa sih? File Medibank MDP dulu, baru nanti aku save kedua kali, tapi formatnya PNG. Bentar, apa aku share? Tidak, jangan deh. Ya, pokoknya aku nge-save-nya 2 kali. Jadi pertama filenya MDP, baru nanti save as yang kedua baru ganti ke PNG. Aku selalu pakai PNG, nggak pernah JPG. Jadi aku nggak pakai ini, aku nggak pakai ekspor. Aku nggak pernah pakai ekspor, jadi aku langsung save as aja as PNG. Mungkin boleh dicoba. Iya, betul. Iya. Jujur aku justru malah nggak pernah pakai ekspor sih. Aku selalu pakai save as. Semoga membantu, Bang. Bedanya apa Tadi tuh? Kak Dira, nah, aku sendiri juga nggak tahu. Tapi kalau misalnya aku lihat di sini, ini kan misalnya nih, nah ini dia itu apa ya? Ada ukuran, jadi dia tuh ukurannya langsung 8. Aku juga bingung nih kenapa dia nih langsung ada 800. Padahal dia nih ukurannya kan 200 ya, 2000. Tapi ini ada ininya, jadi harusnya ini gak usah dicentang, jadi ngikutin current size aja. Jadi ini lebih banyak settingannya sih. Tapi kalau misalnya save as ya udah dia langsung aja save ke PNG. Gitu sih. Yes. Aku boleh izin nambahin. Gimana tuh? Yang save as itu. Gimana? Yang save as itu secara teknisnya dia ekspor ya. Tapi karena dia save as itu langsung dari raw data, maksudnya data mentahnya. Jadi kamu cuman ngompresi dari saat itu kayak dia kayak nge-screenshot. Habis itu kamu simpen sebagai file baru, makanya lebih kecil. Kalau ekspor itu kita bawa semuanya. Oke. Terus soalnya aku nggak pernah pakai ekspor sih. Ribet ya kalau penjelasannya kalau aku ngomong. Nggak apa-apa. Aman. Aduh, ya Allah, pencet semua. Aku juga baru tahu.
Apalah itu pokoknya iya aku juga nggak ngerti. Aku juga kurang ngerti karena aku bukan anak-anak mengoding. Oke lanjut. Ini ya shading seadanya aja. Tidak usah terlalu berlebihan. Karena tadi kalau misalnya kalian shadingannya si siapa sih yang Mako 2626 atau artis salah satu official artisnya dari Honeyworks itu dia sangat-sangat detail dan sangat-sangat banyak warna dan aku tidak bisa jadi ya sudah aku coba modif ke caraku sendiri sih. Oke, lanjut. Terima kasih infonya Kak Fitri. Aku juga baru tahu tentang jiwa. Aduh jelek. Ya, nimpa aja. Aku juga nggak ngerti ini aku ngapain. Yang penting nimpa aja. Ini selama masih masuk akal di mata masing-masing ya sudah. Yang penting kita shading. Ini ya pokoknya jangan terlalu berlebihan. Yang berlebihan itu tidak baik guys. Aku mau kasih salah satu contoh cara aku meng-shading sebelum seperti ini itu kayak gini. Ya, bisa kelihatan kan sangat berbeda, warnanya juga sangat apa ya? Beda banget lah gitulah. Jadi kan beda banget tuh kayak ini kenapa jauh banget gitu terus kayak nyatukan dia shadingnya sama ini nggak tahu lah ini apaan. Aku nggak tahu ini shading apa. Ini hancur banget tapi ya sudahlah. Terlalu berlebihan itu tidak baik guys. Oke, sebentar aku lupa ya. Oh kayak gitu. Oke, ganti ke brushnya lebih gede. Sama jangan terlalu ditekan karena kalau brushnya terlalu ditekan dia bakal terlalu tebal. Gini. Kayaknya cukup deh kayak gini. Oke, cukup. Oke, cukup kayak gini. Sudah. Sama tinggal tambahin highlight. Kalau highlight warna rambut kayak gini aku biasanya tarik ke sini, tarik ke arah kuning terus set. Coba dulu. Oh, kurang terang. Set. Terlalu terang. Set. Oke, cukup. Ketebelan. Ini, gini. Oke, lumayan. Sama kalau sedang mood nambahin shading buat ke arah kepala ini. Nah kan karena pakai brush ini jadi dia nggak terlalu terang. Ini aslinya kalau misalnya tidak di layer sama dia bakal sangat terang. Nah, ngejreng banget kan. Tidak suka. Jadi kita di layer yang sama aja, tapi di kopas. Nah, lebih oke lah. Kalau misalnya dikira terlalu gelap bisa ditimpa. Nah, lebih nyambung gitu. Nah, oke, udah aman. Sekarang terakhir baju. Salah. Kebiasaan. Clipping. Udah, tinggal tarik ke samping, seret. Terus tarik bawah, seret. Apakah kurang? Oh, cukup. Udah, tinggal di ini, seret. Tarik garis. Oh iya, aku lupa tadi ada yang nanya ini ya, lipatan ya. Aduh, ini sebenarnya kurang ini. Sebenarnya kalau misalnya mau lipatan baju tuh paling cocok itu kalau misalnya yang daerah tangan. Iya, daerah tangan karena kan tangan kan yang paling banyak gerak ya. Nanti deh habis ini aku coba gambar lagi. Enggak. Ini. Itu terus bagian belakangnya seret. Salah. Seret. Terus tambah seret. Udah. Seret.
Gini. Udah. Seret. Oke, cukup. Tinggal tambahin warna yang lebih tua. Seret, seret, seret. Ah ya, ini kalau aku shading, jadi kan misalnya ini kan kalau misalnya di hoodie itu kan suka ada lipatan yang dari pundak ke dada kan. Ini pertama ini bagian ininya aku timpa ini. Seret. Udah jadi. Tapi kok nggak masuk akal ya? Bentar. Kayaknya mendingan gini deh. Nah, oh oke. Iya, gini. Nah iya pokoknya shading yang lebih tuanya ini dia ini ditaruhnya di arah apa ya? Dari arah lipatannya itu muncul gitu kan ini dia kan lipatannya munculnya dari si ini ya, si ini nih. Aduh gak kelihatan. Dari sini. Terus dia kan arahnya ke sana. Makanya bagian yang lebih tuanya itu pasti selalu yang bagian yang diarah ke tekanan. Aduh gimana ya? Aku bingung juga sih jelasinnya. Nih kan pokoknya arah lipatannya kan dari sini nih. Terus dia ke sana. Nah, otomatis berarti warna yang lebih tuanya bakalan misalnya ini ya. Ini dia di sini. Nah, ini di sini. Sama karena ini gini, berarti dia gini. Seret. Udah. Kok hilang? Oh, wah, astaga. Salah layer. Nah, ini bagian yang paling menyenangkan adalah mewarnai line art-nya. Guys. Tadi pertama bikin layer baru, terus di clipping. Nah, ini salah satu bagian yang aku kurang bisa jelasin karena tinggal ini sih, tinggal pilih. Misalnya nih rambut ya, tinggal di eyedrop ke apa ya, warna yang paling tua, terus nanti tinggal geser sedikit, seret. Tapi ini jangan, nih. Oh, kurang coklat, nanti ke atas dikit, seret. Nah, lebih cocok. Oke. Ini, nah tuh, kan dia jadi agak nyaru sama warna gelap dari rambut. Nah, mendingan kan daripada polosan gini. Ya Allah, salah ini. Nah, lebih mendingan daripada kalau misalnya warna line art-nya dibiarin hitam. Jadi warna ini, seret. Gede banget. Nah, Langsung gini. Aku biasanya ngewarnain line art-nya itu dari bagian yang ada apa ya? Pokoknya bukan yang di ujung-ujung kayak gini lah. Jadi aku selalu mewarnain yang ada di dalam objek dulu, baru nanti aku lanjut keluar. Nah, aku biasanya biarin gini dulu. Terus ganti layer, tambah lagi. Ini bagian shading. Aduh, ya ampun. Hilang sih. Nah, oke. Ini tinggal di eyedrop sini, tarik ke kanan dikit, seret. Tarik ke kanan, seret. Terus warnain deh. Oh, terlalu terang. Ganti lagi. Terlalu terang lagi, pindah lagi. Masih terlalu terang. Pindah lagi. Oke, udah lumayan. Baru warnain. Sebenarnya nggak terlalu kelihatan, tapi ya udahlah. Terus kalau ngewarnain bagian tubuh, misalnya kayak ini nih, bagian sini, atau mulut, atau hidung, atau lipatan, atau ini, pokoknya tinggal eyedrop dari warna yang warna yang gelap dari shading, terus tarik ke bawah dikit, terus coba
Apa terlalu gelap? Oh enggak, terlalu gelap. Berarti ke kanan dikit. Seret, seret. Nah, mendingan ini. Terus bagian kupingnya, oke, terlalu terang, berarti geser dikit, seret, timpa. Oke, masih kurang. Oh, kalau telinga ini biasanya aku ngewarnainnya itu dari misalnya warna terang. Tapi kan kuping itu kan dia tuh dari luar ke dalam itu kan berarti kan otomatis harus lebih, yang bagian dalamnya harus lebih gelap dong. Berarti bagian dalamnya yang bagian ini diwarnain agak gelap. Oke, udah cukup. Kurang coklat. Ini terus udah. Nah, ini harusnya ini bagian apa sih, bagian lipatan kupingnya harusnya nggak gini. Jadi harusnya misalnya kurang, biasanya aku timpa dengan warna blush. Tapi dituain dikit. Seret, seret. Jangan deh, biarin aja gini. Mendingan gini. Nah, terus bagian bawahnya tinggal eyedrop aja sih dari warna yang udah dipakai, tinggal ini gini. Seret. Diwarnain gini. Seret. Oke, udah. Tapi bentar, terlalu terang nggak ya? Oke, cukup. Terus tambahin ungu. Siapa tuh? Dengan aku mau nanya nih, aku mau nanya. Iya. Game apa yang sering dimainkan Dagna sampai sekarang? Dan apakah game yang dimainkan ada pengaruh ke gambar Dagna atau sebatas hiburan aja? Game yang aku sering mainkan sekarang itu ada 3, tapi kalau dibilang ngaruh ke gambar enggak sih. Kayaknya enggak. Paling lebih ke ini sih, kayak keinginan buat nge-fan art gitu. Kadang-kadang kayak tiba-tiba pengen deh gambar karakter ini, pengen deh gambar karakter ini. Nah, itu biasanya dari keinginan itu jadi pengen apa ya? Jadi pengen produktif gitu. Game-gamenya itu ada, pertama ada WUA, Wuthering Wave, terus aku main Sky juga, sama terakhir itu Minecraft. Jadi nggak ngaruh sih sebenarnya, lebih ke kayak udah buat hiburan aja. Kalau misalnya lagi jenuh gitu ya udah main game yang nyantai gitu. Makanya dari game-game yang ku sebut itu kan dua gamenya game nyantai, satunya game agak memacu adrenalin gitu. Jadi sebenarnya nggak ada terlalu ini ya sih, nggak ada terlalu pengaruhnya. Tapi lebih ke ini sih, lebih ke kayak memperbaiki mood lah gitu. Gitu sih. Begitu aku. Dari Kamaman. Tips buat coloring karakter supaya terlihat menyatu dengan background. Backgroundnya ini lebih ke kayak ini ya, apa namanya, pemandangan gitu ya. Jadi bukan warna ini ya, bukan warna apa sih, warna solid gitu. Kalau pemandangan itu biasanya misalnya ya, itu misalnya kita lagi ada di apa sih, karakternya lagi ada di luar gitu. Nah, tapi pas kita gambar, kok gak nyambung. Nah, aku biasanya nambahin ini layer multiply, itu baru apa namanya, blending layer tuh baru ada fungsinya di situ. Jadi kalau misalnya nih kita belum kebiasa nih gambar yang di tempat gelap, jadi gambar aja kayak biasa, ngewarnain kayak biasa, baru nanti kita nambahin background, nggak apa-apa backgroundnya gelap, nggak apa-apa, baru nanti kita nambahin layer multiply, nyesuaiin sama warna tergelap yang ada di background itu. Jadi misalnya lagi langit malam gitu ya kan, biasa lah ungu, biru gitu-gitu. Nah, pakailah warna yang paling gelap di warna langitnya, terus tinggal ini aja, apa namanya, gambarnya nanti kalau aku ya, itu kan karena layer kepisah semua, jadi aku bentar, contohin deh.
Yang ini kan aku taruh di satu folder. Aku taruh di satu folder, tapi ini kepisah semua kan, satu apa namanya antar warna line art gitu-gitu kepisah. Nah baru aku kopas. Nah ini jadi ini kan, jadi ini satu layer doang, tapi aslinya ini kan kepisah semua. Terus aku tambahin layer, multiply, ini harusnya multiply. Salah. Ini layer multiply, kasihin kayak bayangan dulu. Kalau misalnya dia ada arah cahaya dari sini ya udah tinggal taruh aja bayangan di sini, terus blending layer lah yang akan bekerja. Tinggal dikurangin dikit, dah gitu. Kan dia jadi lebih gelap gitu kan. Sama nambahin aksen-aksen dikit. Maksa itu salah satu alasan kenapa aku nggak pernah gambar di apa namanya di pemandangan yang gelap karena agak susah. Tapi ya itu bisa pakai blending layer multiply, tinggal ditaruh aja terus nanti tinggal disesuaikan aja sama arah cahaya gitu sih. Oke lanjut. Oh ini warna ungunya ini sebenarnya tidak perlu, tapi kadang-kadang aku nambahin kayak misalnya yang di gambar ini aku nambahin. Nah ini aja sih sebenarnya buat eksperimen aja, kalau misalnya cocok oke boleh dipakai, tapi kalau misalnya nggak cocok oke nggak usah. Misalnya ini kan terlalu terang, misalnya nggak usah. Atau kalau misalnya tetap pakai yang agak gelapan dikit. Nah, jadi kan nggak terlalu overpowering. Ya buat nambah ini aja sih, asal-asalan aja sih. Tapi biar apa ya? Biar ngasih ciri khas aja. Oke, terus nih ya. Nah, aduh ramai banget. Nah, warna ini sini. Oh, kurang. Biar warnanya nggak monoton ya. Betul. Sama ini sih, belajar apa namanya, eksperimen sama warna biar nggak takut gitu. Karena kan kadang-kadang ada orang yang, aduh pengennya pakai warna ini aja, tapi coba deh pakai warna yang di luar comfort zone gitu. Oh sama biasanya di pipi aku ini kan karena dia ketutupan blush, biasanya aku tambahin layer baru, terus tinggal airdrop gini, terus tinggal nambahin highlight di sini. Jadi dia tuh kayak kepisah gitu dari pipi sama telinga, pisah. Sama biasanya aku nambahin kayak highlight di pipi ini, sama di bibir. Gitu. Terus terakhir, belum. Matanya belum. Kalau mata ini aku warnain juga tapi dia beda caranya. Jadi aku timpa-timpa. Jadi pertama dari warna ini, yang warna dasar dulu, terus aku warnain semuanya. Kayak gini. Ini khusus ininya aja sih, khusus pupilnya aja. Aku warnain semua gini. Ini. Terus tinggal alpha lock. Pakai warna yang lebih tua. Terus di tiban. Tiban. Alah, salah. Tinggal di tiban. Nah, ini kan masih agak kayak aneh gitu kan. Pakai yang warna lebih tua lagi buat di atasnya. Nah, agak lebih mendingan gitu lah. Jadi nggak kelihatan ada line artnya gitu. Terus yang paling bawah ini nih, yang deket mata, tinggal pakai highlight. Seret. Nah, lebih nyambung. Jadi apa ya, kayak hampir gak kelihatan gitu lah line artnya, karena line artnya diwarnain semua. Lebih enak dilihat gitu. Terus di bagian mata sini, itu pakai blush, pakai warna blush. Ganti dikit, seret. Terus pakai blush. Salah. Nah, ini nggak terlalu kelihatan kayak ada kantong matanya gitu. Sama di ujung ini nih, apa sih di ujung matanya ditambahin juga. Seret. Nah, itu. Tuh, biar apa ya? Biar kelihatan lucu aja sih. Nggak yang gimana-gimana. Terus tambahin layer baru lagi. Ini buat highlight di mata, biasanya aku pakai warna dasar.
terus timpa di atas kelopak. Apa sih? Ya inilah. Ya di sini pokoknya. Gitu. Jadi kayak jelly ini ya, jadi kayak apa ya? Jelly art style gitu. Terus, oh ya, ini belum. Shading, line art baju. Seret, seret. Terus timpa. Seret, 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 seret. Seret. Oke, warnanya agak ini ya, agak kurang nyambung. Bentar, kita ambil dari sini, terus pindah dikit, apa lagi? Terlalu tua, pindah ke atas. Oke, mendingan. Gini. Nah, karena udah semua, ini sebenarnya harusnya langsung ini aja sih, langsung ditiban aja semua line art-nya, tapi karena kadang-kadang aku lebih mood warnain yang dalam dulu. Jadi aku ngewarnain line art yang di dalam semua dulu, baru yang luar. Yang luarnya juga diganti warnanya. Seret. Nah, terus kayak tadi yang si telinga tadi, harus ada volume, jadi warnanya harus ada yang lebih gelap. Kayak misalnya di sini kan lebih gelap, seret. Tuh, ada bayangan. Tapi harus rata, makanya gradasi. Seret, ini gelap. Ini juga gelap, dari sini berarti harus gelap juga. Terus dari sini gelap, kasihin gelap juga. Ini karena ada bayangan, kasih gelap, seret. Sama biasanya buat highlight. Misalnya kan ada yang kena cahaya, misalnya kan ini kan arah cahayanya dari dari sini misalnya kan, dari atas ke bawah miring gini, berarti otomatis yang akan kena highlight adalah di sini. Tinggal pencet ini, seret, terlalu terang. Berarti harusnya gini. Harus di layer sama biar rata. Nah, gitu. Biar kayak kelihatan kena cahaya gitu. Ini kalau masih kurang tinggal tambahin gini, seret. Nah, gitu. Terus, ini berlaku juga di rambut. Ini, nah warnain semua. Seret. Warnain semua. Termasuk yang kena kulit. Seret. Aduh, jangan kena. Seret. Ini juga ini. Nah, ini kan udah ke warna semua. Karena di sini kena highlight, otomatis harus diwarnain juga. Seret. Nah, rata dia. Kurang ya? Pakai blush aja. Kalau misalnya kurang rata, tinggal pakai blush. Seret. Terlalu terang. Nah, gitu. Jadi ada volume gitu lah, jadi gelap ke terang gitu. Terus sekarang ke ini. Ke kulit. Kulitnya juga harus diwarnain. Tapi karena ini dia ada perpindahan warna gini ya, jadi dari kulit ke warna baju, biasanya aku nggak pakai warna yang sama, atau biasanya aku begini, aku timpa dulu, ganti layer aja deh, timpa gini, baru diwarnain dengan warna yang gelap. Misalnya kan ini warna asal warna gelap, di sini tinggal di seret. Nah, nih gitu. Terus ini kan juga kena bayangan, otomatis di sini juga gelap. Ketimpa. Salah. Terusnya ini lebih gelap.
Sama di sini kan juga dia kan ketutup nih, berarti harus kena gelap juga. Hey. Seret. Nah, ini karena warna ininya lebih tua nih, bagian dalam hoodie-nya, berarti otomatis dia harus lebih tua. Ya, seret. Nah, udah. Oke. Apa ya yang kurang? Oh iya, bayangan mata belum. Kalau mata biasanya nggak usah ganti layer sih, tinggal ditimpa aja. Tinggal ngebangun. Oh, kurang. Apakah ada yang kurang? Oke, sudah. Kira-kira seperti itu saja, guys. Step-step mewarnainya. Agak banyak ya nih mewarnainnya, udah berapa layer tuh? 20-an. Tapi ini baru sampai headshot doang, belum sebadan. Kalau sebadan bakal lebih banyak lagi. Apalagi kalau 2 karakter, lebih banyak lagi sampai 60. Ini sampai 80. Ya, begitulah. Sekian dari saya, guys. Apakah ada yang mau bertanya? Bentar, aku buka ini chat dulu. Kak, ini Bedi Bang? Enggak kok, enggak yang berlangganan, ini yang gratis. Karena saya mah nyarinya yang gratis-gratis. Aman kok, ini yang gratis. Sama kalau misalnya pengguna Medibank di sini ada yang mau berasnya, aku boleh. Nanti aku bakal share kok. Kalau misalnya mau. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Udah 9:30. Soalnya mungkin teman-teman udah ada yang ngantuk, pengen istirahat. Nah kan, mungkin kalau apakah ada yang masih mau bertanya, guys, sebelum aku tutup? Boleh on mic aja. Aman berarti ya, guys ya. Oke. Kalau begitu sebelum kegiatan sharing malam ini udah selesai. Oh. Caranya menjaga niat buat tetap berkarya. Tergantung sih. Jadi kan kalau di akunku yang sebelumnya itu kan niatnya kan buat dakwah nih. Tapi mungkin karena niatku kurang bagus gitu ya, jadi gambarnya jarang. Padahal waktunya banyak gitu kan, maksudnya dibanding sama pas awal-awal pas masuk kuliah gitu kan, waktunya lebih banyak sekarang. Cuma mungkin karena niatnya gitu ya, ngejaga niatnya itu emang susah banget. Tapi kalau sekarang itu mungkin karena udah ganti niat, astagfirullah, karena udah ganti niat, sebenarnya lebih pengen ke ini sih, lebih ke kayak pengen explore, pengen eksperimen, pengen improve, makanya jadi apa ya, jadi ada ide terus gitu loh buat gambar, kayak misalnya akhir-akhir ini tuh lagi pengen sering bergambar karena banyak hal yang pengen aku gambar gitu. Jadi karena aku punya banyak hal yang aku suka, jadi aku pengen numpahin rasa sukaku itu ke gambar. Jadi misalnya kayak tadi aku gambar Osiku, terus aku gambar Winter Aespa gitu. Karena aku suka mereka gitu, aku suka dan aku pengen gambar mereka gitu. Sebenarnya lebih ke itu sih, karena kalau misalnya kita nggak tahu apa yang kita suka dan apa yang kita mau gambar ya gak bakal muncul motivasinya gitu. Gitu sih paling. Apakah ada yang masih mau bertanya?
teman-teman admin, apakah ada yang mau bertanya? Kata-kata kata-kata hari ini apa? Apa ya? Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Jangan berhenti berkarya. Pertama jangan berhenti berkarya. Terus apa ya? Oh, ini sebenarnya kata-kata dari ibuku. Jadi kalau misalnya kamu punya bakat, kamu punya talenta, jangan ragu buat pamerin itu ke orang. Kalau kamu bisa gambar, gambar aja. Kamu bisa ngomong, ya kamu coba ini. Kamu cobalah jadi pembicara atau ikut podcast atau apa gitu. Pokoknya kalau misalnya kamu bisa sesuatu, jangan ragu buat tunjukin ke orang-orang kalau kamu bisa. Gitu sih. Corak nih. Buru-buru kan ini sharing malam ini sangat insightful. Alhamdulillah, terima kasih. Kalau dikira sangat insightful karena waktu admin menyatakan, yuk kita bikin kelas yuk sharing gitu. Aku tidak tahu aku harus membagikan apa, tapi karena dapat insight juga dari teman-teman admin, oh oke lah boleh. Jadinya aku sharing deh yang telah malam ini aku bagikan ke teman-teman semua.